Sekarang kita masuk kepada soal jawab. Silahkan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pertanyaan dari pemasaran yang akan mendalami apakah polisi sahih akan terjadi atau masih keluar rumah untuk belajar di pondok atau masjid dan adakah zikir saat masuk masjid dan keluar dari masjid. Amin. Wa iyyakum. Pertanyaan yang ketiga, yang mana kita sudah mulai pertanyaan-pertanyaan ini dari pelajaran tadi ba'dal fajr hari ini, dan juga ba'da zuhur. Kemudian ba'da asar pelajaran khusus bahasa Arab dengan bahasa Arab. Maka sekarang soal yang ketiga, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini akan insya Allah terus berlangsung sampai selesai pembahasan. Pertanyaan-pertanyaan ini datang dari para pengajar, di mana kemarin mereka meminta, kemarin malam, mohon Ustadz buatkan zikir-zikir dan doa-doa yang sahih agar kami mengajar kepada anak-anak kami semua yang hadir di sini, kelas-kelas TK, mengajarkan doa-doa yang sahih untuk masa depan mereka dan menghidupkan sunnah. Namun mereka menginginkan mohon dibuatkan zikir-zikir yang sahih saja. Maka alhamdulillah telah kita setujui dan kita mulai dari soal pertama, kedua, dan ketiga. Yang mana insya Allah kumpulan-kumpulan dari jawaban ini yang jelas sudah ada di YouTube. Siapapun bisa murajaah sampai kepada ujung dunia. Yang di Yaman bisa murajaah, yang di Saudi bisa murajaah, yang di Indonesia apalagi. Maka untuk rekaman sudah ada. Adapun untuk file mungkin akan kita kirimkan dan akan dicetak dan bisa bagi para pengajar anak-anak kita di ma'had ini untuk mengkopinya dan juga mengajarkannya dan ditasmi. Maka alhamdulillah jika kita rujuk kepada pelajaran dari tadi pagi, soal dari tadi pagi berhubungan dengan azkar yang berhubungan dengan adzan. Maknanya seorang santri di saat mendengar adzan dan mau adzan, bagaimana lafaz-lafaznya telah kami ajarkan di pertanyaan tadi pagi. Dan juga menjawab adzan dari zikir-zikir dan doa juga yang sahih. Selesai di pelajaran pagi, di pertanyaan yang kedua pada zuhur tentang apa? Tentang wudu. Maka apakah ada zikir-zikir yang sahih tentang wudu? Telah kita jawab juga dan kami telah sebutkan jalan-jalannya. Telah datang dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, doa setelah wudu itu muttafaqun alaih, tidak ada khilaf padanya. Dan doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah, diriwayat disebutkan wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang muttafaqun, yang mukhtalafun fi, apakah di saat sebelum wudu ada zikir ataupun doa? Jawabnya terjadi istilah dari para ulama, namun yang rajih dia sahih. Apa itu? Menyebutkan bismillah atau dinamakan dengan at-tasmiyah. Telah datang hadis la wudu'a liman lam yusammi bismillah alaih. Maka tidak diterima wudu seseorang barang siapa yang tidak membaca bismillah padanya. Maka ini juga dari azkar yang insya Allah akan kita berikan. Sehingga dalam keadaan santri-santri dan santriwati hendak melaksanakan wudu, apa yang dilakukan? Bismillah. Ini yang rajih, hadisnya telah kita jelaskan jalan-jalannya dan dihasankan oleh para ulama. Dan insya Allah didengar di kajian. Dan sekarang pembahasan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga tentang permasalahan setelah dari pertanyaan yang pertama kita mendengar azan, maka santri dan santriwati yang tinggal di pondok ataupun yang tinggal di rumah mereka atau yang tinggal di sakan, misalnya jika tertidur mendengar azan, maka dijawab. Setelah itu mereka bangun dari tidur siang ataupun dari malam untuk sholat fajr,
maka mereka berwudu. Dan berwudu dengan zikir yang kami sebutkan, bismillah, dan ini yang rajih hadisnya sahih, kemudian menyebut azkar setelah wudu. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini berhubungan dengan kegiatan santri. Mereka ingin keluar dari rumahnya untuk pertama sholat di masjid, karena pelajaran-pelajaran kita setelah selesai dari sholat, ataupun ke pondok, kayak putri langsung ke pondok putri, tidak sholat berjamaah dengan kita. Maka apakah ada doa di saat keluar dari rumah? Dijawab, telah datang hadis tentang keluar dari rumah dari dua sahabat. Pertama datang dari Anas bin Malik, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qala idza kharaja min baitihi." Maka seorang muslim jika keluar dari rumahnya, baik ingin keluar ke masjid ataupun keluar untuk keperluan apa saja, maka apa yang dia katakan? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ulangi lagi, dihafal. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yuqalu lahu kufiyat wa mukiyat wa tanahha anhu as-syaitan. Maka syaitan tidak akan bisa mengganggu dirinya selama dia sampai kepada tujuan. Maka sebagian dari saudara-saudara kita ada yang mengeluh, mungkin di seberang sana ada king cobra atau ada biawak besar, maka baca keluar dari rumah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka syaitan tidak akan pernah mendatangi. Nah, itu kan syaitan, ini kan king cobra. Lagi mungkin dari syaitan. Alhasil baca zikir ini. Datang dari Anas, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana sanadnya bertumpu kepada Ibnu Juraij an Abi Ishaq an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talha an Anas ibni Malik. Dari Ibnu Juraij, dari Ishaq ibni Abdullah bin Abi Talha, dari Anas ibnu Malik. Maka hadis ini dihukumi oleh Abu Isa, hada haditsun hasanun sahih gharib, la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Bahwa hadis ini hasanun sahih gharib. Kalimat hasanun sahih kebanyakan dipergunakan oleh Imam At-Tirmidzi hadis yang hasan li ghairi. Maknanya bisa jadi hadis ini dhaif sanadnya. Dan benar, di sini sanadnya dhaif. Karena periwayatan Ibnu Juraij. Alihkan ke sana suara. Maka Ibnu Juraij mudallis. Dan dia meriwayatkan di sini dengan an-anah. Dari Ibnu Juraij an Ishaq. Maka Ibnu Juraij mudallis, maka di sini dia tidak mendengar, terputus sanadnya dari Ishaq. Dan Imam Ad-Darqutni telah menyatakan yajtanibu tadlis Ibnu Juraij. Kita harus lari dari tadlis Ibnu Juraij, karena Ibnu Juraij jika mentadlis banyak mentadlis dari rawi-rawi yang dhaif. Maka di sini sanad ini dhahirnya dhaif. Namun meskipun dhaif dari jalan Anas ibnu Malik, maka telah datang riwayat yang lain. Diriwayatkan masih oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana sanadnya dari Mahmud ibnu Ghailan, haddatsana Waqi', haddatsana Sufyan, an Mansur, an Amir Asy-Sya'bi, an Ummi Salamah. Hadis ini mahaluf, hadis ini dhahirnya sahih. Waqi' siapa? Ibnu Jarrah yang dilaqabi dengan apa? At-Tinin, sang naga. Dan Sufyan, Waqi' an Sufyan, man Sufyan? Sufyan Ats-Tsauri. Maka Sufyan Ats-Tsauri imam. Ini pelajaran di Sahih Al-Bukhari semua. Mansur, man Mansur? Man Mansur? Ayan antum. Ibnul Mu'tamir, imam muhaddis. An Amir Asy-Sya'bi. Siapa Amir? Amir ibnu Syarahil. Muhaddis dari tabi'in, yang mana dia kayak bapak-bapak yang hadir di sini. Dia berkata, ana fil masjid la aktub sawad minal bayad. Kata dia, aku di majelis tidak pernah menulis
tinta hitam di atas tinta putih, di atas kertas putih itu tidak. Namun apa? Jika aku pulang, aku tulis semua ucapan guruku. Kayaknya seperti itu sebenarnya. Imam Amir Ash-Sha'bi sebenarnya. Tidak menulis, tetapi nanti di rumah kita husnudan, catatannya lengkap. Mau apa lagi? Seperti itu direkenkan dengan ulama kibar. Maka Amir ibnu Syarahil Ash-Sha'bi imam muhaddis. Dan Ummu Salamah sahabiyah. Maka semua rijalnya thiqat di sini. Namun, meskipun begitu, hadis ini mu'al berpenyakit. Sebelum kita masuk kepada derajat hadis, kita masukkan lafadznya sesuai dengan lafadz Anas atau tidak. Bahwa Nabi Muhammad SAW kana idza kharaja min baitihi qala. Bahwa Nabi jika keluar dari rumahnya berkata, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nazila au nadilla au nadlima au nudlama au najhala au yujhala alaina. Maka di sini lafadznya ada tambahan itu. Namun cukup di sini dengan hadis Anas sesuai apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Maka ini yang bisa kita jadikan hasan li ghairi, karena tadi sanadnya dhaif dikarenakan Ibnu Jurayj, dan di sini dari Mansur an Amir Ash-Sha'bi an Ummi Salamah, semua rijalnya thiqat. Dan bahkan Abu Isa pun mengatakan hada haditsun hasanun sahih, maknanya hadis ini sahih li ghairi. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat seakan-akan sahih. Namun berkata Ali ibnu Madini yang digelar apa? Hayatul Wadi ataupun the rattlesnake. Kalian takut sekarang semua hadis. Tadi Waqi' ibnu Jarrah disebut sang naga. Sekarang Ali Abdul Madini disebut apa? Rattlesnake. Apa rattlesnake bahasa Indonesianya? Ular delik. Galak-galak semua. Kalau kita ada lagi misalnya siapa digelari Asadu Sunnah, singanya Sunnah, akan takut semua kalian. Semua garang-garang. Itulah hakikatnya. Ahlu Sunnah itu garang. Kalau Ahlu Sunnah lemah lembut kepada kelompok Ahlu Bid'ah, kepada roja, maksudnya orang-orang roja ataupun sururiyin, kepada jamaah tabligh lemah lembut, kepada Ikhwanul Muslimin lemah lembut, maka di sini mereka bukan dari sunnahnya mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi paling garang kepada kelompok ahli bidah. Mana dalil? Satastariku ummati ila salasah wa sab'ina firqah kulluha finnar. Akan masuk api neraka umatku 72 kelompok, satu saja yang selamat. Ini garang apa tidak? Nabi mengatakan mereka di api neraka, kelompok sururin, rojain dan yang lain, nggak apa-apa belajar dengan jemaah tabligh. Nabi mengatakan mereka di neraka, kalian mengatakan nggak apa-apa, karena nggak mau ribut. Kalau ribut nanti uang-uangnya mungkin tidak dikasih lagi oleh mereka. Al-muhim dakwah seperti itu bagi mereka. Maka Nabi paling garang dan paling galak kepada kelompok ahli bid'ah. Mereka malah menjadikan Nabi itu penuh rahmat. Mereka balikkan seperti itu. Dan Nabi mengatakan kepada kelompok Al-Khawarij yang berkata buruk kepada pemerintah dan ingin menjadikan pemerintah ini menjadi ribut dengan demo dan dengan yang lainnya, mencerca dari presiden dan pemerintah. Nabi mengatakan apa? Hum kilabu ahlin nar. Mereka anjing-anjing api neraka. Khawarij mereka itu anjing-anjing api neraka. Dan disebutkan di dalam hadis, yamrukuna minad din kama yamruku sama minar rumiyah. Mereka itu agama mereka, keadaan mereka dari sunnah itu sangat cepat keluar dari sunnah Nabi. Kenapa? Bagaikan panah dari tali busurnya yang cepat keluar. Dan disebutkan juga mereka itu hidayah asnan dan juga pemikirannya picik. Mereka orang-orang muda tetapi pemikirannya picik. Mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, itu di zaman Nabi. Bahkan Dzul Khuwaisirah dari nenek moyangnya orang Khawarij, mereka berkata kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Berbuat adillah wahai Muhammad karena kamu tidak berbuat adil. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada mereka, lebih jarang dari kita mentahdir PKS daripada kita mentahdir Ikhwanul Muslimin. Kita hanya ngomong jangan gabung dengan orang Ikhwanul Muslimin. Nanti kamu disibukkan demo, disibukkan untuk mencela pemerintah, jangan. Hanya
gitu. Nabi apa yang Nabi katakan kepada mereka? Kilabu ahli nar, mereka anjing-anjing api neraka. Dikatakan kepada mereka, hudasa asnan, mereka itu orang-orang muda yang pemikirannya fisik, dan disebutkan bangkai-bangkai mereka lebih buruk jika mereka mati. Dibunuh oleh pemerintah misalnya, bangkai-bangkai mereka seburuk-buruknya bangkai yang ada di muka bumi. Dicela oleh Nabi keras. Di saat kita mencela kelompok ahlul bid'ah, mereka orang-orang raja yang melempem ribut, jangan keras-keras dakwah ini. Ya Allah, saya nggak tahu bagaimana Nabi mencela mereka. Jangan keras-keras. Maksudnya, jangan keras-keras karena kita butuh uang dari mereka. Kita butuh tampil di TV. Nanti tidak ada lagi mereka yang undang kita ke tablik akbar ataupun ke TV dan sebagainya. Masalah dakwah. Masalah dakwah. Kembali kepada permasalahan. Maka di dalam hadis ini kita cukupkan dengan hadis dari dua riwayat ini menjadi hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena periwayatan Amir Asy-Sya'bi tidak mendengar dari Ummi Salamah. Maka Ali bin Madini berkata, lam yasma Asy-Sya'bi min Ummi Salamah. Asy-Sya'bi tadi Amir ibnu Sarahil, Tabi'i di sini tidak mendengar dari Ummi Salamah, sehingga sanad yang kedua pun terputus. Maka dua riwayat yang dhaif tadi bisa naik kepada derajat yang hasan. Maka bisa kita katakan, apakah ada zikir keluar dari rumah? Ada. Dari dua sahabat tadi. Dari Anas, siapa penyakitnya dari Anas? Ibnu Jurayj. Yang kedua dari Ummi Salamah, siapa penyakitnya? Asy-Sya'bi tidak mendengar dari Ummi Salamah meskipun dia rawi yang thiqah. Maka dari sini bisa naik kepada derajat yang hasan. Maka Abu Isa At-Tirmidzi menghasankan. Dan yang menghasankan pun Syekh Al-Albani, Al-Imam Al-Muhaddis di zaman ini menghasankan. Maka bisa kita pakai, namun lafaz yang digabung tadi, Bismillah tawakkaltu 'alallah. Ini yang sahih. Adapun ditambah tadi, tambahan, maka berkesendirian, tidak ada saling menguatkan. Wallahu a'lam. Maka nanti kita berikan untuk pengajar, untuk mengajarkan anak-anak kita keluar dari rumah, Bismillah tawakkaltu 'alallah. Baik. Hadisnya hasan. Kemudian pertanyaan tadi yang kedua apa? Zikir masuk masjid ya? Ya, begitu. Apakah ada zikir sahih saat santri-santriwati keluar rumah untuk belajar di pondok atau masjid, dan adakah zikir saat masuk masjid? Maka di saat masuk ke masjid, para santri di sini juga ada sunahnya. Dan sunahnya di sini tidak ada khilaf dari pensahihan dan pendhaifan. Maka telah disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari riwayat Abi Humaid ataupun Abi Usaid, itu nama sahabinya Abu Usaid ataupun Abu Humaid, mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul." Jika kalian masuk masjid agar berkata, "Allahumma ftahli abwaba rahmatik." Gampang. Apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ikra ya Hudzaifah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Yalah. Murah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Abdurrahman. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Muhammad. Abwaba rahmatik. Maka jika masuk, kata Nabi, ke masjid, maka membaca. Disebutkan dengan masuknya kaki kanan dahulu. Tangan kanan. Kaki kanan dahulu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Siapa yang hafal? Bebas. Inni as'aluka min fadlik. Maka ini di saat keluar. Dengan kaki kiri disebutkan. Maka dibacakan masuknya Allahumma ftahli abwaba rahmatik, keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini datang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Humaid ataupun Abi Usaid. Maka hadisnya sahih. Kemudian datang pula diriwayatkan oleh selain Al-Bukhari dan Muslim di Sunan Abi Dawud, yang mana lafadznya pun lain dan sahabatnya pun lain. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As.
Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim min syaitonir rajim. Maka ini lafadznya. Diulangi lagi, a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minas syaitonir rajim. Maka disebutkan di dalam hadis, fa idza qala dzalika qala syaiton hufidha minni sa'irul yaum. Berkata syaitan, kata Nabi, akhirnya dari Nabi, maka di saat menyebutkan orang ini masuk ke masjid dengan ucapan tadi, berkata syaitan menggerutu, hufidha minni sa'irul yaum. Orang ini telah dilindungi oleh Allah sepanjang hari. Maka hadis ini kedudukannya bagaimana? Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Ismail ibnu Bishr, hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, an Abdullah ibn Mubarak, an Haywah ibnu Suraid, qala laqitu Uqbah ibnu Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka semua rijalnya thiqah. Abdurrahman ibnu Mahdi ma'ruf imam, dan juga Abdullah ibn Mubarak imam. Semuanya dari rijal Bukhari. An Haywah ibnu Suraid juga thiqah. Dan Uqbah ibnu Muslim thiqah. Maka semua rijalnya thiqah kecuali gurunya Imam Abi Dawud, Ismail ibnu Bishr, wa huwa ibnu Mansur, saduq hasanul hadis. Maka hadis ini hadis yang hasan. Maka hadis yang hasan bisa dijadikan pendalilan. Maka kesimpulannya dari pelajaran yang kita berikan ini, pertama, kita ulang dari bawah. Apakah ada zikir masuk masjid dan keluar masjid? Jawabnya ada. Dari dua sahabat. Sahabat yang pertama dari Abu Humaid ataupun Abu Usaid, bahwa Nabi jika masuk berkata Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dan jika keluar berkata Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar masuk ada dalilnya, nanti kita berikan ditulis dan dihafal. Dan juga di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, karena idza dakhala al-masjid, dulu Nabi jika masuk masjid membaca a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minas syaitonir rajim. Ini lafadznya pendek. Insyaallah dimasukkan kepada daftar doa-doa zikir-zikir yang sahih. Kemudian disebutkan jika berkata demikian maka syaitan menggerutu dan berkata kepada dirinya, hufidha minni sa'irul yaum. Orang ini telah dijawab oleh Allah sepanjang harinya. Hadis ini hadis yang hasan. Semua rijalnya thiqat kecuali gurunya Imam Abu Dawud, Ismail ibnu Bishr ibnu Mansur, dia saduq hasanul hadis. Adapun yang sebelumnya, bagaimana keluar dari masjid, keluar dari rumah, mau belajar ke pondok ataupun ke masjid, karena pelajaran kita setelah salawat, maka seperti tadi datang dari dua sahabat. Sahabat yang pertama datang dari Anas, yang lafadznya Bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka hadis ini sanadnya dhaif dikarenakan Ibnu Jurayj mudallis dan tidak mendengar dari Ishaq. Kemudian ada jalan yang kedua yang derajatnya dhaif juga. Sanadnya rijalnya thiqat dari Amir Asy-Sya'bi dari Ummi Salamah, dan Amir dikatakan oleh Hayatul Wadi Ali Ibnu Madini lam yasma min Ummi Salamah, tidak mendengar dari Ummi Salamah. Maka dari dua jalan ini saja bisa naik kepada derajat yang hasan. Maka inilah yang bisa kita berikan dari zikir-zikir yang sahih dan juga dari pelajaran qaulul mufid. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.